Halo semuanya, coba bayangin deh kalau tiba-tiba ada kejadian darurat yang bikin kalian harus ngeluarin duit banyak. Apakah kalian udah siap? Banyak dari kita yang masih mengira kalau tabungan biasa itu cukup untuk jaga-jaga. Padahal beda banget sama yang namanya dana darurat. Nah, di video kali ini kita bakal bedah secara simpel apa aja sih perbedaan dana darurat dan tabungan biasa. Kenapa dana darurat itu penting banget dan gimana caranya menyiapkan dana darurat tanpa bikin kantong jebol. Oke, kita bahas mulai dari fungsi utamanya dulu ya. Kalau dana darurat itu ibaratnya pahlawan dalam kondisi mendesak yang nggak bisa kita tebak kapan datangnya. Jadi dana darurat ini disiapkan khusus buat kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar darurat. Misalnya buat biaya pengobatan, atau kalau tiba-tiba kita kena PHK, atau keperluan mendesak lainnya yang nggak terduga. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba motor kalian rusak, mogok pas lagi musim hujan, atau ketika kalian mendadak sakit dan harus rawat inap, nah dana darurat ini bakal ngebantu banget supaya kalian nggak perlu panik mencari utang atau pinjaman. Dan biasanya, pakar perencana keuangan itu selalu menekankan bahwa dana darurat seharusnya menjadi prioritas awal kita, supaya kita nggak perlu berutang kalau ada kebutuhan mendesak. Kita coba pakai contoh ilustrasi ya. Misalnya bagi kalian yang seorang influencer yang lagi giat-giatnya ngejar klien dan dapat pemasukan gak tentu setiap bulan. Suatu hari, laptop kalian rusak berat dan butuh servis total yang biayanya lumayan. Karena kalian udah punya dana darurat, kalian bisa langsung pakai dana itu buat benerin laptop atau beli laptop baru tanpa perlu nunda-nunda atau pinjam duit ke sana-sini. Jadinya, pekerjaan tetap jalan dan kalian tetap tenang. Nggak ada drama soal utang. Nah, beda lagi dengan tabungan biasa. Tabungan ini disiapkan untuk keperluan yang memang udah direncanain dari jauh-jauh hari. Seperti misalnya buat beli gadget baru, buat liburan, atau bahkan buat DP rumah pertama kita. Jadi tabungan biasa ini lebih ke arah menabung untuk sesuatu yang memang kita inginkan dan udah direncanakan kapan akan digunakan. Tabungan ini sebaiknya disiapkan untuk kebutuhan yang udah kita rencanakan ya, bukan sesuatu yang nggak terduga, nggak kayak dana darurat tadi. Katakanlah misalnya kalian punya rencana liburan, mau ke Bali misalnya gitu ya, akhir tahun ini. Nah, setiap bulan kalian sisihkan sedikit dari gaji atau uang jajan untuk ditabung ke rekening khusus buat liburan. Karena ini tabungan yang memang direncanakan, kalian udah bisa memperkirakan jumlah yang harus dicapai dan kapan tabungan itu bakal kalian pakai. Kelihatan ya bedanya antara dana darurat dan tabungan biasa? Lalu di antara dua itu mana yang harus kita prioritaskan lebih dulu? Dana darurat atau tabungan biasa? Di antara semua kebutuhan finansial yang harus kita siapkan, dana darurat sebenarnya adalah prioritas utama yang harus dipenuhi dulu. Bahkan sebelum kita mulai mikirin tentang tabungan untuk keperluan lain. Karena dana ini bakal jadi jaring pengaman di saat kita terjebak situasi yang nggak terduga, yang mana itu kan nggak bisa kita tunda atau kita tunggu. Nah, kenapa harus jadi prioritas? Soalnya, kalau nggak ada dana darurat dan kita tiba-tiba butuh biaya dadakan, mau nggak mau kita bisa terpaksa minjem, yang ujung-ujungnya malah menambah utang. Jadi, bikin dana darurat stabil dulu, baru deh mulai sisihin buat tabungan lainnya. Jadi secara sederhana, dana darurat itu ibarat pondasi keuangan yang kuat, dasar keuangan yang kuat. Kalau kita bisa membangun prioritas keuangan di atas pondasi yang kokoh, kita kan jadi bisa lebih tenang menghadapi risiko tanpa harus mengorbankan tabungan lain atau rencana jangka panjang. Bayangin nih, misalnya kalian baru mulai kerja dan dapat penghasilan tetap. Setiap bulan kalian pengen menyisihkan sebagian buat beli gadget baru. Tapi kalian belum punya dana darurat atau dana darurat kalian belum full. Nah, sebaiknya kalian prioritasin nabung buat dana darurat dulu daripada buat gadget baru tadi. Karena kalau ke depan tiba-tiba kalian harus ngeluarin biaya untuk perawatan kesehatan yang nggak ditanggung kantor, kan kalian udah punya dana darurat yang bisa langsung nge-cover biaya itu tanpa harus menunda atau yang lebih parah lagi, pinjem duit ke teman atau keluarga atau bahkan pinjol. Gadget bisa menunggu, tapi kesehatan dan kebutuhan mendesak harus selalu bisa kalian antisipasi kan?
Nah, sekarang gimana sebaiknya aksesibilitas keuangan untuk dana darurat dan tabungan biasa yang ideal? Kalau kita ngomongin soal dana darurat, itu sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses kapanpun tanpa ribet atau kena penalti. Ini penting banget karena dana darurat ini kan memang khusus buat kondisi darurat yang bisa datang tiba-tiba. Jadi, sebaiknya kalian taruh dana darurat ini di rekening khusus yang terpisah dari rekening belanja harian kalian. Atau bisa juga pakai e-wallet yang nggak kalian pakai untuk transaksi sehari-hari. Misalnya, kalian punya rekening tabungan di suatu bank yang udah kalian khususin buat dana darurat. Nah, saat tiba-tiba ada kejadian mendadak, kayak keluarga kalian misalnya butuh bantuan keuangan atau kendaraan kalian mendadak rusak, kalian bisa langsung tarik uang itu tanpa mikirin penalti atau bunga. Karena rekeningnya kan memang udah disiapin buat situasi kayak gini. Nah, berbeda sama dana darurat. Tabungan biasa itu nggak harus selalu liquid atau bisa diakses kapanpun. Karena ini kan buat kebutuhan yang udah direncanain atau target jangka panjang. Kayak misalnya buat beli sesuatu yang kita incar atau tabungan DP rumah. Tabungan biasa ini bisa kita simpan di instrumen yang agak susah dicairkan. Misalnya deposito atau reksadana. Dengan menyimpan di tempat yang lebih ketat pencairannya, kita bisa menjaga supaya uang itu tetap aman buat kebutuhan mendatang. Dan gak mudah untuk kita tarik buat kalau misalkan tiba-tiba kepengen beli sesuatu. Gitu. Bayangin ya, misalnya kalian punya tabungan buat liburan di akhir tahun atau buat beli gadget baru. Kalau uangnya kalian taruh di deposito atau di reksadana, kalian gak bisa ambil uangnya kapanpun kan, dan perlu nunggu waktu tertentu buat pencairan. Ini membantu banget supaya kalian gak tergoda untuk menggunakan uang itu lebih dulu sebelum waktunya tiba. Nah, jadi sekarang kalian udah lebih paham ya keutamaan dana darurat dibanding tabungan biasa. Tapi apa aja sih kira-kira manfaat dana darurat bagi keuangan kita secara keseluruhan? Manfaat yang pertama adalah membuat rasa aman finansial lebih tinggi. Dana darurat itu kan kayak jaminan yang bikin kita merasa lebih tenang soal uang. Dengan adanya dana darurat, kita nggak perlu takut tiba-tiba kebingungan kalau ada situasi yang nggak terduga. Bayangin kalian jadi nggak harus minjem kemana-mana atau jual barang berharga karena udah punya dana cadangan ini. Atau misalnya kalian lagi di tengah perjalanan karir, kalian baru aja dapat pekerjaan yang lumayan menjanjikan, tapi tiba-tiba kesehatan orang tua kalian butuh perhatian dan dana yang dibutuhkan nggak sedikit. Nah, karena kalian udah punya dana darurat, kalian bisa bantu orang tua tanpa harus panik atau cari pinjaman dadakan. Ini nggak hanya bikin kalian tenang, tapi juga lebih siap menghadapi tanggung jawab. Lalu manfaat yang kedua, mencegah utang yang nggak perlu. Kalau nggak ada dana darurat, kita bisa terjebak utang ketika ada pengeluaran mendesak yang nggak bisa ditunda. Dana darurat ini jadi penolong supaya kita nggak terpaksa mengambil utang yang pada akhirnya bisa jadi beban. Nih misalnya buat kalian teman-teman mahasiswa atau yang baru lulus, tiba-tiba motor kalian rusak parah pas di akhir bulan dan butuh uang untuk perbaikan. Kalau kalian udah punya dana darurat, kalian jadi bisa langsung bayar servis tanpa perlu pinjem uang. Sementara kalau nggak ada dana darurat ini, kalian mungkin terpaksa pinjam dari teman atau bahkan ngambil pinjaman cepat yang bunganya besar. Next, manfaat ketiga dari dana darurat adalah menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Dana darurat ini bikin rencana-rencana keuangan kita yang lebih panjang, kayak misalnya investasi, tabungan rumah, atau bahkan dana pendidikan, tetap aman dari gangguan pengeluaran dadakan. Dana ini mencegah rencana keuangan jangka panjang kita terganggu atau tertunda hanya karena ada kebutuhan mendesak. Katakanlah kalian misalnya lagi semangat-semangatnya menabung buat investasi reksadana demi tujuan finansial 5-10 tahun ke depan. Tapi kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak kayak biaya rumah sakit atau ganti peralatan kerja, dana darurat kalian bisa jadi solusi. Nah, ini bikin kalian nggak perlu ambil dana investasi ataupun tabungan lain. Sehingga rencana besar kalian tetap bisa berjalan tanpa gangguan. Next, manfaat yang keempat, bikin kebiasaan menabung lebih kuat. Punya dana darurat ini melatih kita untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan.
Karena kita udah terbiasa menyisihkan uang untuk kebutuhan yang gak terduga, akhirnya kita jadi lebih terbiasa menahan pengeluaran yang gak perlu dan punya manajemen keuangan yang lebih tertata. Intinya, memisahkan dana darurat dari tabungan sehari-hari membantu kita lebih disiplin dan sadar akan perencanaan keuangan kita. Anggaplah misalnya kalian setiap bulan menyisihkan sejumlah uang khusus untuk dana darurat gitu ya. Lama-lama habit ini bisa bikin kalian terbiasa menabung dan mengatur anggaran dengan baik. Gak hanya buat dana darurat, kebiasaan ini juga bisa bikin kalian lebih gampang untuk menabung di tujuan lain, kayak liburan atau upgrade gadget, tanpa bingung mengatur keuangan lagi. Nah, sekarang berapa sih dana darurat yang pas itu? Oke, kalau kalian mau ngitung dana darurat yang sesuai kebutuhan, kalian bisa ngikutin beberapa langkah ini. Yang pertama, mulai dengan mendata semua pengeluaran bulanan. Cek dulu semua pengeluaran bulanan kalian, catat. Mulai dari riwayat transaksi digital ataupun mutasi di rekening bank kalian. Dan jangan lupa juga cek pengeluaran tunai supaya datanya lengkap. Dengan melakukan ini, kalian bisa tahu berapa total uang yang keluar setiap bulan, baik yang transfer digital maupun yang bayar tunai. Nah, dari situ bikin deh daftar pengeluaran yang lengkap berdasarkan kategori, misalnya biaya buat makan, buat transportasi, terus buat tempat tinggal, tagihan bulanan kayak listrik, air, internet, pulsa, sampai cicilan utang kalau ada. Lalu langkah yang kedua, hitung total pengeluaran bulanan. Setelah semua data pengeluaran terkumpul, saatnya hitung jumlah totalnya. Dengan cara ini, kalian jadi bisa tahu berapa minimal dana yang perlu kalian siapkan untuk kantong darurat. Misalnya kalau dihitung total pengeluaran kalian sebulan itu sekitar 5 juta, nah ini angka yang jadi patokan buat dana darurat kalian. Lalu langkah yang ketiga, kalikan total pengeluaran bulanan dengan jumlah bulan yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah ini untuk menentukan target dana darurat yang ideal sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Secara umum, dana darurat itu disesuaikan dengan status dan tanggung jawab kita ya. Buat yang single alias belum menikah, misalnya pengeluaran kalian tadi 5 juta per bulan. Berarti dana darurat minimal yang ideal itu adalah 3 kali pengeluaran bulanan itu. Jadi kalian perlu targetin 15 juta dari 5 juta dikali 3 bulan itu untuk dana darurat kalian. Sementara untuk kalian yang sudah menikah, idealnya target dana darurat itu 6 kali pengeluaran bulanan. Dengan asumsi pengeluaran bulanan masih sama di 5 juta, buat kalian dan pasangan kalian berdua, maka kalian butuh 30 juta. Dari 5 juta dikali 6 bulan untuk jaga-jaga. Lalu untuk kalian yang sudah menikah dan punya anak atau tanggungan tambahan, dana darurat bisa dinaikkan jadi 12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran kalian 5 juta nih sebulan, dana darurat yang ideal tuh adalah sekitar 60 juta. Dari 5 juta kali 12 bulan. Jadi intinya, dana darurat buat yang masih single itu biasanya minimal 3 bulan pengeluaran. Sedangkan kalau yang udah berkeluarga bisa jadi 6 bulan atau lebih, tergantung tanggung jawab dan kebutuhan. Dan catatan penting juga buat daftar pengeluaran yang harus diperhitungkan, ketika kalian menghitung dana darurat, pastiin kalian udah masukin semua jenis pengeluaran yang penting. Pengeluaran penting dan wajib ini misalnya kayak biaya makan, sewa tempat tinggal, biaya transportasi, dan tagihan bulanan kayak air, internet, listrik. Ini bakal bantu kalian lebih siap menghadapi situasi yang gak terduga tanpa mengganggu stabilitas keuangan kalian. Nah, sekarang gimana sih strategi membangun dana darurat? Yang pertama, mulai dari jumlah kecil tapi konsisten. Jangan menunggu sampai punya penghasilan yang besar untuk mulai membangun dana darurat. Gak apa-apa mulai dari jumlah kecil-kecil dulu, asal konsisten setiap bulan. Yang penting rutinitas nabungnya. Meskipun kelihatannya cuma sedikit, lama-lama jumlahnya bisa bertambah banyak. Misalnya dari uang bulanan atau gaji itu kalian sisihin 100.000 setiap bulan khusus buat dana darurat. Gak terasa dalam setahun kalian udah punya 1,2 juta yang bisa dipakai saat butuh. Jadi meskipun awalnya kecil, lama-lama jumlahnya bakal cukup buat keperluan darurat kayak biaya kesehatan atau reparasi mendadak. Lalu tips yang kedua, tetapkan target dana darurat yang jelas.
Supaya lebih termotivasi, penting banget ya untuk bikin target berapa dana darurat yang perlu kalian capai. Kayak yang tadi aku bahas di berapa jumlah dana darurat yang ideal ya. Jadi besaran target dana darurat ini bakal beda-beda sesuai kebutuhan pribadi, status finansial, dan tanggungan. Target dana darurat ini harus sesuai dengan kondisi finansial pribadi dan kebutuhan keluarga supaya lebih optimal. Misalnya, kalau kalian single dan pengeluaran bulanan kalian sekitar 3 juta, berarti dana darurat ideal kalian minimal 9 juta. Dengan target ini, kalian bisa punya tujuan yang lebih jelas dan bisa nyicil nabung sesuai kemampuan setiap bulan sampai target itu tercapai. Next, tips yang ketiga, atur auto debit. Kalau kalian tipe yang suka lupa atau sering tergoda untuk pakai uang yang kalian punya, cobain deh fitur auto debit. Fitur auto debit ini bisa jadi solusi praktis ya. Karena dengan auto debit, setiap bulan sejumlah uang kalian bakal otomatis ditransfer dari rekening utama ke rekening khusus dana darurat. Jadi kalian nggak perlu ribet buat nginget atau mikir lagi, dan dana darurat kalian bisa tetap jalan. Misalnya, kalian atur auto debit 200.000 setiap tanggal gajian. Nah, setiap bulan dana itu langsung otomatis masuk ke rekening khusus. Jadi kalian nggak tergoda untuk pakai uang itu buat beli hal-hal yang nggak perlu. Alhasil, dana darurat kalian bisa terus bertambah tanpa kalian harus ribet mikir setiap bulan. Lanjut, tips yang keempat, gunakan bonus atau THR untuk top up. Di saat kalian dapat rezeki tambahan kayak bonus tahunan atau THR, jangan langsung habisin semuanya buat hal-hal konsumtif. Sisihkan sebagian buat top up dana darurat. Ini bisa mempercepat tercapainya target kalian, jadi kalian nggak perlu nunggu waktu lama buat punya dana darurat yang cukup. Misalnya kalian dapat THR 5 juta. Nah, daripada semuanya kalian habisin buat belanja, coba sisihkan 1 juta ke dana darurat. Dengan begitu, kalian makin dekat ke target dana darurat tanpa perlu menambah beban pengeluaran bulanan. Lalu tips yang kelima, evaluasi secara berkala. Perubahan hidup, kayak kenaikan biaya hidup atau punya anggota keluarga baru, itu bikin kebutuhan dana darurat kita jadi berubah. Makanya kita perlu evaluasi secara berkala untuk ngecek apakah dana darurat udah cukup atau perlu ditingkatkan. Misalnya ketika kalian baru mulai, dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan udah cukup. Tapi kalau udah punya tanggungan tambahan, itu bisa ditingkatkan ke 6-12 kali pengeluaran bulanan. Katakanlah misalnya kalian awalnya bikin dana darurat pas masih single, tapi sekarang kalian udah menikah dan udah punya 1 anak. Nah, dengan kondisi baru ini, mungkin kalian butuh menambah target dana darurat dari 3 kali menjadi 6 kali pengeluaran bulanan. Atau lebih bagus lagi ya 12 bulan ya. Evaluasi ini bikin kalian siap dan aman secara finansial, walaupun kondisi hidup berubah. Nah, sekarang gimana caranya memisahkan dana darurat dengan tabungan biasa? Cara yang pertama yaitu gunakan rekening terpisah ya tentunya. Salah satu langkah paling simpel untuk menghindari kebiasaan makan dana darurat secara nggak sengaja adalah dengan membuat rekening khusus. Kalau dana darurat dicampur sama rekening tabungan sehari-hari, bisa-bisa tanpa sadar itu kalian pakai buat belanja hal-hal yang sebenarnya nggak darurat. Bayangin misalnya kalian itu punya 1 rekening yang biasanya dipakai buat gajian dan juga untuk dana darurat. Nah, suatu hari ketika kalian lihat saldo dan mikir kalau ada lebih banyak uang dari yang kalian butuhkan buat bulan ini, kalian bisa tergoda kan untuk beli barang yang lagi diskon misalnya. Nah, dengan rekening yang terpisah dari dana darurat, kalian bisa langsung tahu mana yang memang butuh pengeluaran bulanan dan mana yang seharusnya nggak disentuh kecuali untuk keperluan mendadak. Lalu cara yang kedua, pilih instrumen cair yang gampang diakses. Dana darurat itu harus mudah dicairkan kapanpun. Jadi pilihlah instrumen yang liquid dan bisa diakses kapan aja. Kalau bisa sih, pilih e-wallet atau rekening yang nggak sering kalian pakai untuk transaksi harian. Cara ini membuat dana darurat kalian tetap mudah diambil di saat kalian benar-benar butuh tanpa merusak anggaran harian. Misalnya kalian bisa simpan dana darurat di e-wallet yang jarang dipakai buat belanja harian. Jadi
Pas tiba-tiba ada kebutuhan mendadak kayak biaya dokter atau reparasi kendaraan, kalian bisa langsung tarik dana itu tanpa perlu khawatir ada biaya penalti atau ribet aksesnya gimana. Metode ini bikin dana darurat kalian aman dan gak gampang terpakai untuk hal-hal yang gak penting. Next, cara yang ketiga, buat reminder atau notifikasi. Supaya lebih disiplin dalam mengelola dana darurat, coba atur reminder atau pengingat bulanan untuk ngecek saldo dana darurat kalian. Reminder ini juga bisa jadi alarm buat ngisi lagi kalau ada pengurangan karena habis dipakai sebelumnya. Dengan reminder ini, kalian jadi tahu kapan harus top up dana darurat dan lebih sigap menjaga kestabilannya. Bayangin, misalnya kalian punya reminder di kalender digital, yang setiap tanggal 1 bakal muncul notifikasi cek dana darurat. Dengan pengingat ini, kalian bisa tahu apakah dana darurat kalian berkurang setelah dipakai buat keadaan darurat sebelumnya, kayak benerin motor yang rusak misalnya. Pengingat ini bikin kalian gak lupa untuk top up dana darurat supaya tetap siap kalau ada kebutuhan mendadak lain. Dan cara yang keempat, konsisten untuk tidak menyentuhnya. Ini challenging banget sih, konsisten untuk gak nyentuh dana darurat sama sekali, kecuali benar-benar urgent. Dana ini harus kalian anggap kayak pertahanan terakhir yang cuma boleh disentuh kalau ada situasi serius. Jangan sampai tergoda buat pakai dana darurat untuk belanja diskon atau liburan. Misalnya ada promo gadget atau liburan murah yang bikin kalian kepengen pakai dana darurat. Tapi dengan mindset yang jelas bahwa dana ini hanya untuk situasi yang mendesak, kalian bisa menahan diri. Kalian ingat kalau dana itu adalah untuk jaga-jaga kalau ada hal penting kayak biaya kesehatan atau perbaikan darurat. Jadi godaan untuk memakai dana ini pun bisa kalian hindari. Intinya, dana darurat dan tabungan biasa itu punya fungsi dan prioritas yang beda banget ya guys. Dana darurat penting untuk keadaan darurat, sementara tabungan biasa lebih fleksibel. Dengan punya dua-duanya, keuangan kalian bisa lebih stabil dan aman di situasi apapun. Jadi sekarang kalian udah lebih paham ya pentingnya punya dana darurat. Yuk mulai sekarang rencanain dan kumpulin dana darurat kalian buat jaga-jaga. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.